sama omongan Anda, Bang. Oke, baik, saya tanya sama Anda. Tolong Anda jujur ya. Yesus itu gondrong atau tidak gondrong? Itu dulu. Yesus itu Tidak penting gondrong atau itu. tidak gondrong? Tidak penting. Kau jawab dulu. Ciri-ciri nabi palsu. Tidak gondrong. Bang. Suruh jawab dulu Bang Sen. Bang Sen yang punya. Cari dulu nabimu tuh asli atau palsu. Bang Sen dulu, Bang Sen. Silakan Bang Sen. Gimana? Kenapa Abang bisa buat pertanyaan seperti itu? Oke, baik. Dia Sabar. gondrong apa bukan? Namanya juga Oke. Islam. Cari-cari kesalahan. Nah, ini saya tanya. Ini Tuhan Yesus atau bukan? Oke, gini Abang ya PST ya, biar saya jelasin. Kenapa dibuat gambarannya seperti itu? Itu pemikiran manusia secara logika. Dulu belum ada Iya. tukang pangkas, belum ada mesin pangkas, belum ada gunting. Oh, belum ada mesin pangkas. Iya, betul. Makanya dia gondrong kan? Enggak, itu hanya sebuah ilustrasi, ngerti? Tapi dia bisa Berarti ini Hanya Tuhan. ilustrasi manusia. Keren, Berarti ini keren, Tuhan. keren. Oke, Yesus keren. berarti Ganteng. iya, berarti ini Tuhan Tuhan Yesus ilustrasi. keren, ganteng. Bukan Tuhan Tuhan lagi. betulan. Tuhan Yesus keren, ganteng. Tuhan lagi. Iya, Hey. yang saya tanyakan ini Tuhan dia Yesus gondrong keren. begini. Tuhan Yesus keren. Itu hanya ilustrasi. Yang saya tanya- tahu nggak sih Bang? Ganteng. Iya. Ini dia atau bukan? Ganteng Tuhanku. Iya, ini dia atau bukan? Ganteng Tuhanku. Ganteng Tuhanku. Tapi beda-beda. Tuhan Oh, ganteng, tapi ganteng kau itu Tuhanku. yang hitam badaki, mata menyala, rambut keriting. Tuhanmu yang ganteng. Papua Ganteng satu. Tuhanku. Ganteng. Mana yang lain Daripada lagi, nabi Bang? palsu. Daripada nabi palsu. Mana yang lain lagi? Yang dari negro Gan- Bang. Kerasukan semua ini, Bu. Ganteng Tuhanku. Ganteng. Kerasukan semua hotel-hotel. Heran saya. Tuhanku ganteng. Hei, Abang. Tuhanku Ini, ganteng. ini sisa suntik mati saja 3 ekor nih. Jadi Allah itu gimana Bang? Bentuknya Allah itu gimana bentuknya? Allah Oke, sudah. SWT gimana bentuknya? Oke, dia tidak setara dengan makhluk, dia tidak bisa terlihat. Terus? Sama juga dengan Baru Bibel. tahu ya? Baru tahu ya? Sabar dulu. Baru tahu. Abang dibawa aja ya Bang. Ya Bang Thomas nggak mau diskusi santun. Itu Abang dengar dibawa, nyimak dibawa aja. Oke lanjut Bang Sen. Silakan Bang Sen, mau tanya apa silakan. Gini Kak, wajar si Bapak itu tadi emosi karena pertanyaan Abang ini di luar nulur BMKG. Saya bertanya begitu, saya punya dalil, ya. Saya punya dalil. Dan Paham Abang juga tidak? tadi mengaku-ngaku Kristen. Kami ini pengikut apa itu Kristus? Saya mau tanya, apa itu Kristen? Kristen itu apa? Apa arti Kristen? Kristen itu ya Kristen. Astagfirullah, ini kosong dia, ini sudah kosong botol pula. Kristen itu krisis Abang yang botol, tadi ngaku-ngaku Kristen. Tadi ngaku-ngaku Ortodoks. Kenapa ditanya Tuhan? Ini satu pula pengikut Tuhan. Enggak, Abang Ortodoks katanya. Saya dengar dulu baik-baik. Dulu saya di Ortodoks, cuma karena kami berselisih paham tentang kepahaman. Diam dulu. Iya, halo, selamat pagi. Iya, sabar dulu Pak. Bagaimana kita mau diskusi kalau begini pakai rasukan semua Kristen ini Pak? Coba Bapak estetika amankan mereka dulu. Anda sebagai satu akidah tolong diselamatkan dulu. Karena ini kalau saya selamatkan tidak bisa, sisa suntik mati saja mereka 2 ekor ini Pak. Artinya begini. Ya. Diskusi itu secara logis lah bagaimana maka bagus. Makanya itu Pak. Kau mencemarkan nama Tuhan kamu. Kan, mulai kan. Lebih enak sama Pak Estika. Bapak mau bertanya boleh. Nah, itu. Makanya itu di situ kerasukan setan di situ itu. Kerasukan setan kamu itu. Ini cocok sudah seperti dalam gereja, yang satu putar lagu, yang satu kerasukan. Cocok sudah kalian berdua ini. Malam.
Ini satu lagi, sudah pagi di sini bilang malam. Dapat dari mana ini peliharaannya? Bang, Iya silakan bang. Bang, orang Israel selamat pagi bang. Pagi-pagi. bentuk setan kayak gimana bang? Bang Sen, izin mute dulu Bang Sen. Di situ berisik kali bang, ribut. Iya, jawab dulu. Bentuk setan ke mana tuh? Aduh ribut bang, ya Allah berisik. Oke Bang bang. PST, bentuk setan kayak gimana? Jawab dulu. Bang, jawab itu. Bang, jawab dulu itu. Bentuk setan itu. Bukan, itu langsung data kamu. bentuk setan, sisa pilih. Itu Sisa bukannya pilih yang kamu. mana? itu Yang mau itu. setan mana? Kan itu tanya bukannya bentuk kamu, setan, ini itu saya kamu. buka yang mana? Di mana persis ayatnya? yang mana? kamu itu. Di mana ayatnya Persis bentuk sekali setan muka punya kamu. tangan, punya kepala, punya mata? Di mana ayatnya? Benar sekali, persis kamu Ini. itu. Ini bentuk setan. Betul. Betul Di sekali mana ayat kamu. setan punya tangan, punya mata, punya telinga? Betul. Ayatnya di Persis mana? kamu. Kenapa? Itu. Ayatnya Betul. tertulis Kenapa? di mana? Ayatnya tertulis di Oh, mana oke, bentuk sabar. setan? Ada tangan, ada pala. Oke, sabar. Iya. Oke, sabar ya, saya buka ya. Kita pakai data, kita diskusi pakai data. Sabar, sebentar. Ini Pak, ini bentuk Pak. Ini pakai data Pak ya. Apa sebentar? Ya ini Pak. Ini ada di Wahyu 5 nomor 6 ini. Dia bertanduk 7, Itu persis bermata mukanya 7 Pak. kamu. Turun ah. Persis mukanya kamu itu. Anda tanya setan bentuk, saya buka Wahyu 5 nomor 6, Anda mau Persis turun. mukanya kamu itu. Anda berdusta. Persis sekali mukanya kamu. Kan dia kabur lagi. Dia yang tanya setan, saya buka, dia yang turun. Bagaimana Anda ini? Sekali mukanya kamu itu. Ini dia ada di ini Wahyu 5 nomor 6 ini. Dia yang tanya, saya buka ayat, dia bagaimana kau ini? Makanya saya sudah bilang, kalau mau menyerang Islam, jangan lupa gawang. Ya, ketika kalian mau berdiskusi dengan baik-baik dengan saya akan lebih sopan dari kalian. Tetapi kalau Tadi kalian siapa yang jahat-jahat, ya nyerang sudah. Islam? Siapa yang nyerang Islam? Kok ngomongnya ngawur sekali kamu ngomongnya ini? Dia ini kayaknya obatnya belum bereaksi ini. Salah minum obat lagi dia. Tapi bisa sembuh nih. Ngomongnya yang tidak masuk akal lagi ini. Kenapa Bang Logik? Bisa sembuh ini kalau kayak gini Bang Loding. Iya, hanya berharap ditakdir saja Bang. Sebentar lagi kamu akan apa? Bang Umbu. Alhamdulillah kamu. Bang Umbu belum tahu Bang, Islam. aku mau nanya nih bang. Oh, Ten jangan Bang, lupa minum air aki ya, biar otaknya lurus. Halo bang, aku mau nanya nih bang. Boleh. Iya, silakan Bang. Abang PST loading JMC. Jadi yang pertama nih, yang mau aku tanya. Kenapa kiblat itu ke Mekah? Oke, baik. Sudah? Oke. Oke, Anda bertanya, saya menjawab kan? Sebelum selesai jangan dipotong ya. Ya. Oke, baik. Aduh, Ya, mau pakai data apa pakai cuma? Pakai mulut. Kenapa? Mau pakai mulut, jangan pakai data. Mau pakai batu mulut. tap layar ya, batu tap layar. Buat apa? Injak ya. Janganlah begitu bang. Ini- Maksud sekali. Halo everyone. Piye bang, kenapa kiblat ke Mekah? Kau pikirnya lama sekali. Saya buka teman-teman data Islam. Bang, Islam bang, kalau bang. bertanya Bang, pakai kita data. rungkat dulu, Iya, naik silakan. lagi, ya, turunin. Mau pakai mulut, pakai logika. Ini kasih turun 1 ekor ini satu ini mengganggu saja dia. Yang mana? Ini umbu ini.
Peringatannya gimana, Sen? Peringatannya gimana? Sudah. Oke, Bang, apa Bang San? Di-mute dulu Bang San, biar saya menjawab. Kiblat itu kenapa ke Mekah? Soalnya. Iya, mute dulu biar saya menjawab. Soalnya Anda noise. Iya, siap. Iya. Jadi kami kiblat ke Mekah itu, kami punya perintah di dalam Al-Quranul Karim, kurang lebih ada di dalam Quran surah Al-Baqarah 144. Ya, di situ itu perintah. Jangankan ke Mekah, kalau ada perintah dalam Al-Quran berkiblat ke laut, pasti kami sholat ke laut. Jadi kami orang Islam itu punya kiblat. Jadi dari negara mana saja dia pun tetap ketika sholat tetap dalam satu kiblat. Karena kenapa? Karena di dalam Islam punya keyakinan ketika kami meninggal nanti kami ditanya, man kiblatuka, di mana kiblatmu? Maka akan dijawab di Mekah. Nah, kalau kita kanter kepada Kristen ini tidak punya kiblat. Ada yang bangun gereja ke kiri, ada yang ke kanan. Bagaimana ketika kalian ditanya nanti, wahai Oten, man kiblatuka, di mana kiblatmu? Yang satu jawab kiri, yang satu kanan, kiri, kanan, kiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini krokodil nih ya, mudah-mudahan bisa istiqomah. Aku sama-sama suka ini. Suka saya sama krokodil apa? Sama-sama cinta aku pada Habib. Alhamdulillah kan. Aku ini, tapi insya Allah semuanya yang ikut lagu ini semuanya cinta kepada Habib, cinta kepada cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, semua khususon abina umina musakharo jadina wa jadatina wa jamil ustazi wa ustazina wa jamil masyaikhina wa jamil sahibul jazah wa jamil manajazana, khusus untuk orang tua kita, untuk guru kiai kita, untuk mertua kita yang masih hidup atau yang sudah meninggal, semuanya mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Khususnya ibu kita, yang atau orang tua kita, mertua kita, guru kiai kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberi barokah umur oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, selalu mudah-mudahan dilindungi oleh Allah. Dan juga doanya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Khususnya doanya orang tua kita, doanya ibu kita. Kalau aku sudah menyangkut, sudah mengatakan ibu kita, ya Allah, subhanallah, hati saya mau menangis itu. Aku mengatakan ibu kita, hati saya di sini nih seakan-akan mau menangis, karena begitu hebatnya, begitu perjuangannya, taruhannya nyawa melahirkan kita. Ingat, ibu kita melahirkan kita, taruhannya nyawanya. Dia nggak peduli dengan nyawanya, yang penting anaknya selamat. Waktu ngandung, taruhan nyawa itu hanya satu. Nggak ada orang beli, nggak ada orang jual nyawa. Bayangkan itu, ditaruhan nyawa. Makanya di sini jangan sampai ada anak yang durhaka, berani kepada orang tuanya. Saya minta tolong, benar-benar minta tolong kalau urusan ibu kita. Kalau sudah urusan, meskipun di medsos terkenal bahwa di situ penguasa jalanan, mama penguasa jalanan, tapi dia jasanya kepada kita, kepada anak-anaknya hebat. Udah, dia berdoa siang malam, menangis pada Allah.
meminta pada Allah supaya anak-anaknya derajatnya diangkat oleh Allah, supaya punya anak yang soleh dan solehah, supaya punya anak yang soleh dan solehah, bukan anak yang kaya, bukan. Yang diminta pertama adalah anak yang soleh dan solehah, anak yang apa? Mau mendoakan dia. Dia hanya nangis pada Allah, ingin mendapatkan doanya anak, ingin anak itu berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua. Mudah-mudahan doanya ibu kita mulai dalam kandungan sampai sekarang, mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Oh, Muhammad Rizki ini istiqomah juga. Sugiyarti Abdurrahman. Nah, ini juga istiqomah mengikuti juga, ya kan? Ini masih ingat itu kalau sudah bukan sekali dua kali mengikuti istighosah pagi. Aku kalau sudah hadir aku ingat ya. Masih belum pikun sangat lah. Aku meskipun umur dah mendekati 60 belum pikun amat. Asmu'i, ya Allah barakallah, Asmu'i ini hadir juga, ya kan? Alhamdulillah kan. Ya, mari kita lanjutkan. Ya Allah, summa khususan ini guru-guru saya mungkin dekat dengan rumahmu atau mungkin pernah mondok di tempat guru-guru saya. Ya, ya Allah, summa khususan ila hadratir ruh Abu Yahya Muzhati Syekh wa summa khususan ila hadratir ruh Abu Yahya As'ari Sidem Gondang Tulungagung wa summa khususan ila hadratir ruh Abu Yahya Mahmud Ihsan Trenggalek ya Nafi Ihsan Trenggalek ya Ihsan Trenggalek ya Al-Murtado Trenggalek ya Yunus Trenggalek Agus Muhdor Trenggalek Agus Rupin Trenggalek ya Dahnan Trenggalek wa summa khususan ila hadratir ruh ya Muhtarom Banyuwangi ya Malkan Banyuwangi ya Tolha Banyuwangi Nyai Ginah Banyuwangi wa summa khususan ila hadratir ruh Gus Nur Umbul Rejo yang Magberingin Telu ya Nawawi Tulungagung ya Suhudin Trenggalek ya Nuruddin Gasareh Meduro ya Bastomi Meduro ya Sini Meduro ya Nalindro Meduro ya Aurat Meduro Kang Ikhwan Lampung wa summa khususan ila hadratir ruh ya Haji Malik Sidodadi Mbak Kastri Sidodadi ya Haji Karis Sidodadi ya Solehan Kalimalang ya Nawawi Ringin Agung Kediri ya Jauhari Umar Pasuruan Bahdul Pasuruan wa summa khususan ila hadratir ruh ya Khairi Sabrang ya Rosat Sabrang ya Amanus Sabrang ya Hasim Karang Templek ya Bedowi Karang Tengah ya Mahmudi Kudus ya Kholik Kudus ya Zakaria Malang Gus Abdurrahim Kebon Sadeng Gus Bi Magelang lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Yolo hadir. Mudah-mudahan ikut sampai selesai ya. Insyaallah ya, insyaallah mengikuti sampai jam 6 lebih. Jadi 1 jam lebih kurang, mulai jam 5 saya mengadakan zikir ini. Ya Allah, summa khususan ahli Korea Dusun Derto Asri wa summa khususan yang babat Dusun Derto Asri, khususan bila khusus yang babat tanah Jawa Syekh Subadir lahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saudariku Harti, ya Allah subhanallah. Ini yang istiqomah ya Allah, summa khususan jauzatina wa auladina wa auladatina wa jamil muridina jamil ikhwanina wa habibina wa jama'atina jama'ah manakib imam manakib uzun imam manakib Jember Selatan Ki Abdul Halim wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasumma khususan jami ahli waris ahli kubur kita masing-masing. Ya ingat, ahli waris ahli kubur kita yang ikut les pagi ini, baik yang jauh, yang dekat, yang kerumatan tidak kerumatan, laki-laki, perempuan, besar kecil, tua muda, mudah-mudahan semuanya ahli waris ahli kubur kita mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah dan mudah-mudahan diberikan nikmat kubur oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, summa khususan, ya Allah, dengan barokahnya orang tua kita, dengan barokahnya guru kiai kita, dengan barokahnya para ulama, dengan barokahnya para kiai, dengan barokah karomahnya para habaib, dengan barokah karomahnya para wali-walinya Allah, dengan barokah karomahnya Abu Yahya Muzaki Syekh khususan bil khusus, dengan barokah karomahnya Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mendapatkan ridho dan izin dari Allah, dengan kekuasaannya Allah, mudah-mudahan hajat kita semuanya yang ikut live pagi ini, apapun hajatnya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Yang sakit-sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang rezekinya seret, usahanya macet, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Yang tani-tani mudah-mudahan diberi subur pertaniannya oleh Allah. Yang dagang-dagang mudah-mudahan diberi laris dagangannya oleh Allah. Yang kerja di bangunan mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Yang kerja di kantor, kerja di pabrik, kerja di kilang, atau kerja di sekolahan, mudah-mudahan semuanya diberi kesuksesan oleh Allah. Yang punya anak, punya saudara, atau yang kerja di luar negeri, baik di situ merantau di luar negeri, baik di situ di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Korea, Jepang, Australia, Amerika, mudah-mudahan semuanya mudah-mudahan gajinya digampangkan oleh Allah. Bosnya yang cerewet, yang bengis, mudah-mudahan disabarkan oleh Allah. Yang di sini yang masih jomblo-jomblo, di sini masih sendiri-sendiri, karena hidup sendiri itu nggak enak. Hidup sendiri gak enak, baik laki-laki atau perempuan. Kalau sudah sendiri itu gak enak. Mudah-mudahan cepat dapat pasangan. Yang sudah punya keluarga, punya anak cucu, mudah-mudahan anak cucu kita
Mudah-mudahan anak cucu kita jadikan anak cucu yang soleh dan solehah, dijauhkan dari balak dan musibah, dijauhkan dari penyakit, dan mudah-mudahan diberikan rezeki atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga diberikan rezeki yang banyak, halal dan barokah. Dan juga yang ikut membela room ini dengan jalan apa? Nge-share, tatap layar, mudah-mudahan dibela oleh Allah, baik rezekinya, kesehatannya, mudah-mudahan dibela oleh Allah, keluarganya dibela oleh Allah, hajatnya dibela oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farul, ya ikuti sampai selesai saudaraku Farul ya, ikut sampai selesai istighosah ini, nanti jam 6 lebih dah selesai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi. Ilahi ilmuka kafin an su'ali. Ikbini bihaqqil fatihah su'alan wa karramika kafin anil maqali. Akrimni bihaqqil fatihah maqalan wa qasyil ma bidomir. Allahumma amin. Allahumma ja'alna bihaqqi suratil fatihah syifa'an liman qara'aha wa liman qurat alaihi alfa syifa'in wa alfa dawain wa alfa barokatin wa alfa rahmatin wa alfa ni'matin wa samatahla lisani nabiyikal karimi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muhammad ta'amli subharat arroini. Maaf ya teman-teman, Bajukut liwa takdi kajatina Ifatna nil fatihah nil fakri wadainil munafisi yang kulimajun Subhanal mufarriji yang kulimahzun Subhana manjala khuzainahu banal kafi wanun Subhanahu idhaqobamrong fa inna mayakulu lahu kun fayakun Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Ya Allah ya mufarriju fariju anna humumana wa humumana farajan ajilam farajan ajilam farajan ajilam birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, jadi buyutmu, kakek buyutmu hari Kamis kemarin berarti kan meninggal. Ya mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan ibadah kita ini, ya untuk Farul dengarkan, niati ibadahmu, ingat, dengarkan ini, niati ibadah kita ini pahalanya untuk buyutmu. Itu caranya, itu caranya ya Farul ya. Apa? Biar pahalanya di sini kamu punya pahala untuk buyutmu. Kalau sudah kau niati seperti itu, apa kita habis gak punya pahala? Tetap punya pahala. Sehingga setiap aku ibadah,
Saya berusaha, kadang lupa, tapi kadang lupa. Ini saya akui ya Rusan. Tapi saya berusaha setiap saya mau ibadah, pahalanya untuk orang tua saya. Setiap aku mau ibadah, apa tujuannya? Karena di sini meskipun pahala diniati untuk orang tua, tapi tidak akan mengurangi pahala itu. Ya, diniati, caranya gitu. Diniati, pahala saya, ya Allah, pahala saya ini kalau kau kasih pahala ya Allah, kau kasihkan orang tua saya. Kau kasihkan orang tua saya. Aku seperti itu, ingat, aku, tapi saya mengajak demi orang tua, demi kakek nenek kita, pahala saya untuk dia. Nggak apa-apa, aku nggak dapat pahala pun nggak masalah aku, karena aku masih bisa mencari pahala lagi. Ini namanya caranya. Kalau sudah seperti itu, kita niati seperti itu, apa kita nggak mendapat pahala? Tetap pahala kita nggak dikurangi oleh Allah. Inilah rahmatnya Allah. Inilah rahmatnya Allah. Meskipun niatnya pahala kita untuk orang tua, untuk kakek nenek kita, tapi pahala tidak akan mengurangi pahala kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala. Temanya Otin salah sembah, kok bahas-bahas tentang Kasih tanggapan dong bro. Iya. Oke, baik, biar saya tanggapan. Untung terjadi di sana hanya usir. Kalau terjadi di kampung saya bakar sekalian orang-orang itu. Serius. Iya, saya bakar begitu. Sekarang kau ini aneh ya, Yang kejadian di sana kau tanya di Komal. Dengar. Aneh juga kau ini. Dengar. Iya, saya bilang iya. Yang dilarang oleh Islam adalah ingat dulu, sabar. Islam melarang untuk menghujat agama orang lain. Sebenarnya Kristen ini bukan agama, jadi hajar saja. Gampang kok. Iya, Kristen kan bukan agama. Mana ada satu pendeta, satu ekor pastor, satu ekor paus, satu ekor tri yang mengakui bahwa Kristen itu agama. Tidak ada. Rata-rata semua mengatakan Kristen itu adalah pengikut Kristus. Betul. Yang dilarang oleh Islam tidak boleh menghujat sesembahan orang lain, tidak boleh menghina agama orang lain. Karena Kristen bukan agama, hajar. Salah kita di mana? Coba buktikan sama saya kalau Kristen itu agama. Buktikan sama saya kalau Yesus itu kenal Kristen. Itulah membuktikan Anda itu tidak cerdas, bro. Memang orang seperti kau ini mending mati dalam kelaparan saja. Hei. Silakan kau, San. Terus kenapa kau dari tadi menghina? Apalagi kau? Udah baca Al-Quran dilarang menghina. Saya mau tanya, Kristen itu agama atau bukan?
Ya agama, setahumu apa rupanya itu? Di mana datanya Kristen itu agama? Di mana? Ya kau lihatlah agama yang diakui di dunia ini. Di mana? Ya kau lihat agama yang diakui di dunia ini apa rupanya? Mau lihat di mana? Buka Google-mu. Ih, modal buka Google. Mending kau tuhankan saja itu Google. Disuruh buka Google. Jadi begini saudaraku, ya San, begini San, kalau kau pelajari Bible, di dalam Bible itu Yesus itu hanya utusan Tuhan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:37, Yohanes 17:8. Yesus itu utusan Tuhan. Matius 11:25 Yesus mengatakan yang Tuhan itu adalah Bapa. Makanya Yohanes 11:25 Yesus bersyukur kepada Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus, kamu ini siapa kalau Bapa itu Tuhan? Yesus mengatakan, aku ini utusan Bapa, utusan Tuhan. Di mana dalilnya? Yesus mengatakan, baca Yohanes 11:42. Ya Bapa, di sekelilingi orang yang banyak ini, sabar dulu. Enggak, semua yang kau bilang itu seenakmu aja ngomongnya. Makanya ada Bible situ? Ada Bible enggak ada. Astagfirullah. Tadi lu tuh lagi dikasih tahu situ sama pendeta loading, lagi dikasih tahu, dengerin. Biar kau tahu. Biar Yesus kau tahu, itu Bang, itu pendetamu, jangan dilawan, Bang. Pendeta macam apa ini? Mana ada pendeta seperti ini? Pendeta betul. Oke. Pendeta Kau percaya Bible tidak? Kau percaya Bible tidak? Udah sebelumnya kau bilang tadi mantan ortodoks, jangan ngaku-ngaku ortodoks. Sebutkan 12 murid Yesus. Oke, baik. Saya tanya sama kamu percaya Bible atau tidak? Itu dulu. Kau jawab dulu aku. Sebutkan 12 murid Yesus, jangan ngaku-ngaku ortodoks. Jangan menghina aja terus. Saya tanya sama kau ini percaya Bible atau tidak? Ya percaya. Sekarang ku tanya lagi kau. Sebutkan 12 murid Yesus. Astagfirullahaladzim. Tapi mantan ortodoks. Sebutkan 12 murid Yesus, coba. Kenapa? Ya, silakan pasien yang lain, silakan pasien selanjutnya. Pasien ini sisa tunggu waktu suntik mati saja dia ini. Oh, yang prinsip mati. Kau beli itu Gramakson. Bukan, kau ini tidak tahu, tapi kita kasih tahu. Kau tidak. Kau ini tidak tahu, kita kasih tahu. Kau ngeyel. Ya izin yang Kristen minta naik ya. Ntar dulu. Typing di bawah yang Kristen minta naik ya. Aku yang nggak suka ngelihat kau karena kau ngaku-ngaku ortodoks. Kau bilang tadi nggak bisa menghina apa segala. Kau belum dengar, makanya kau begitu, ya. Kalau mau diskusi baik-baik, mari kita diskusi baik-baik. Ya udah, ya? Tapi kau kalau hanya modal congor, dengar dulu, San. Kalau hanya modal congor, mending diam dulu, ya. Karena kita diskusi sini pakai data. Ya. Ini kenapa saya naik? Intinya kau jangan ngaku-ngaku ortodoks, jangan ngaku-ngaku Kristen, jangan ngaku-ngaku pengikut Kristus. Silakan. Bukan, kalau kita ngomong begini ndak bisa, nanti kita terpancing huru hara, rusak pula komal orang. Silakan orang Israel tanggapi tema Oten salah sembah, silakan narasi. Ya nggak salah sembah lah, Tuhan gue menjadi manusia bukan setan. Iya, di mana datanya? Di mana datanya? Oh, di mana? Firman-Nya Allah kan menjadi manusia. Ya udah. Di situ Yohanes 1 yang tadi kau kutip tadi, Yohanes 1 ya, yang kau kutip tadi Yohanes 1:14. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Siapa yang memberikan kemuliaan? Bapakku yang di sorga. Oke, Bapak itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, dia itu Allah, Tuhan lain. Ditanya Tuhan, jawabannya Allah. Oh, Tuhan lain, Allah. Oh, berarti Bapak itu bukan Tuhan.
Bapa itu juga Tuhan. Berarti Bapa Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Dia itu anak Allah. Untuk menjadi Tuhan, kan? Jadi berat mereka ini kalau konsep ketuhanan. Makanya karena begini teman-teman Kristen ini karena untuk menyatakan. Iya, diam dulu. Saya tanya lain, kau jawab lain. Dia itu Oke, saya tanya ulang sama kau dulu. Ya. Saya tanya ulang sama kau. Yohanes 14 nomor 1. Sabar. Yohanes 14 nomor 1 dikatakan seperti ini. Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, percaya kepada Allah sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Silakan. Percaya kepada Yesus sebagai anak Allah untuk dituhankan, supaya orang beriman kepadanya, supaya selamat orang itu, bahwa Allah itu ada, dinyatakan dalam anak. Nah, di mana datanya narasimu seperti itu? Biar saya buka di Bible. Begitu besar kasih Allah akan dunia. Ya, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang peroleh percaya kepadanya, beriman kepadanya selamat. Oke, percaya sebagai apa dia? Sebagai Tuhan. Di mana datanya? Saya buka sekarang. Ya, telah lahir bagimu juru selamat Tuhan. Lukas 2 nomor 11. Ya. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, betul? Ya, betul. Oke, berarti yang lahir itu Tuhan atau manusia? Firman yang menjadi manusia untuk menyatakan. Itu saya tidak tanya firman yang menjadi manusia, yang saya tanya hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu Tuhan atau manusia? Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Ya, untuk menyatakan dirinya bahwa Allah itu ada, bukan setan gitu. Yang tidak Tuhan apa gitu. Tuhan yang menjadi manusia, betul? Ya. Gantian nanya boleh? Kenapa? Boleh bertanya gantian? Silakan bertanya, silakan. Bagaimana Tuhan itu menciptakan langit dan bumi? Ada di Quran surah Luqman ayat 10. Dia menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Beda sama di Ayub, tiang langit bergoyang-goyang. Jadi beda jauh itu. Bukan dengan firman. Iya, buka saja Quran surah Luqman ayat 10. Dengan cara apa menciptakannya? Kun fayakun. Buka saja di situ, penjelasannya sudah ada. Tulis di situ Quran surah Luqman ayat 10, buka saja. Terangkan dong. Saya kan nggak paham bahasa. Iya, dibuka saja. Dia menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Kalau kita melihat fakta dengan cara apa? Kun fayakun, hanya berfirman. Jadi maka jadilah. Bagaimana Tuhan kamu menciptakan langit dan bumi? Silakan. Dengan firman dan rohnya. Di mana datanya? Di Kejadian 1. Coba buka. Coba buka. Aduh, dibuka di mana? Saya nggak punya Alkitab. Oke, baik. Saya bacakan ya. Oke, baik. Saya bacakan ya. Ini penciptakan. Sabar. Ini penciptaan Tuhan kau nih. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nomor 1. Yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas air. Baca baik-baik. Bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi ada roh Allah melayang-layang di atas air. Air dari mana itu? Nah, air itu sumber dari segala sesuatu untuk menciptakan bumi. Air dari mana? Air dari mana? Ya, air itu untuk menciptakan makhluk gitu. Ingat, saudara. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kosong itu ada isi atau tidak ada isi? Ya, air itu dari Allah. Dari mana datanya kau mengatakan air itu dari Allah sementara bumi belum berbentuk dan kosong? Ya, sebab ketika pemusnahan manusia itu Nabi Nuh dengan air bah. Bagaimana air bah itu waktu? Maksudnya penghapusan manusia waktu ketika Nabi Nuh itu dengan air bah, karena awalnya penciptaan makhluk itu dari air. Bentar, saya buka datanya ya. Boleh bentar, saya buka datanya. Jangan kau asumsi, sabar. Saya buka datanya. Ya, jangan sampai saya salah tadi. Oke, ini kau baca.
Saya tidak suka apa berasumsi. Ya memang. Bumi belum berbentuk dan lihat nih. Bumi belum berbentuk dan kosong. Betul? Ya. Tetapi kenapa ada roh alam melayang-layang di atas air? Kalau bumi ini kosong berarti ada isi atau tidak? Iya. Iya, saya tanya, kalau kosong itu ada isi atau tidak? Ya tidak. Kenapa ada air sini? Air dari mana ini? Kita nggak tahu, tapi mana tahu bumi air itu bagian dari bumi. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, Bang. Itu kan penciptaan langit dan bumi saja Anda bingung begitu. Bagaimana Anda ini? Penciptaan makhluk, paham nggak? Untuk penciptaan makhluk. Tidak ada, Bang. Saya tidak suka begini, Bang ya. Saya tidak suka berdiskusi hanya cuma modal congor, Bang. Itu kita pakai data biar mendapat edukasi. Abang nggak terima jawaban saya. Mana? Ya. Mana tahu, bukan dah terima. Sekarang begini, Anda ketika mengatakan jawaban Anda, di mana saya bisa membuktikan bahwa jawaban Anda itu ada tertulis dalam Bible. Sementara saya memberikan Anda itu dengan tertulis di dalam Bible. Kalau tidak ada, bilang tidak ada, Bang. Jadikan PR buat saya. Ketika sekarang begini, air itu makhluk bukan? Bukan masalah makhluknya. Aduh, betul sekali ini orang, ya Allah. Ya Allah. Bang, lanjut dulu. Istri saya telepon, saya angkat telepon sebentar. Lanjut dulu. Gantian, jangan kemana-mana, diem. Bagaimana itu? Dari bumi. Kamu malah. Halo. Ya, kenapa? Halo. Kenapa? Gimana? Bagaimana Tuhan itu menciptakan bumi? Bagaimana Tuhan menciptakan bumi? Yang mana saya tahu. Ya sudah. Berarti emang kamu tahu? Nggak kenal agama, nggak kenal Tuhan gitu. Enggak, saya tanya kamu emang tahu? Ya saya mah dijelaskan seperti itu dengan kitab seperti saya. Apa? Ketika kamu mengatakan tahu dan tidak, kamu harus mempelajari kitab suci. Nggak usah pakai so tahu pikiran kamu. Itu yang saya nggak suka dari orang Kristen. Loh kok bagaimana? Orang saya punya kitab, saya katakan dong. Punya kitab ya. Israel. Memang benar di kitab, bukan di dalam pikiran kamu. Kamu kan nggak tahu apa-apa tentang penciptaan bumi ini. Lah sekarang bagaimana saya mau diskusi sama abang kalau abang nggak tahu, sedangkan abang kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini, ada semuanya di Quran dijelaskan. Dengan firmannya bukan? Orang Kristen kalau ngobrol kan ngaku-ngaku doang. Ya kenapa Bang Iman? Udah turun aja lah, nggak jelas diskusinya. Halo, orang Israel. Woi. Mau nanya aja gampang-gampang buat kamu. Kalau Maria tuannya siapa? Kalau Maria tuannya siapa? Gampang-gampang aja buatmu. Ya Allah lah, dia menurunkan firman-Nya untuk menjadi Tuhan atas manusia. Terus Yesus? Ya Allah. Yesus siapa Yesus? Ya Tuhan Allah. untuk Masa? menyatakan. Hah? Berarti Yesus durhaka kepada mamanya. Kenapa itu? Kepada Maria. Kenapa? Tunduk sama anaknya gimana itu? Ceritanya itu nggak punya logika, nggak punya akal orang Israel. Itu tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Susah Bang Pusing Iman aku. ngobrol sama dia. Makanya ngobrol sama orang. Bang Loading sudah oke. Kok pusing sih? Gimana sih? Bang Loading sudah oke. Masa Maria Tuhannya Yesus? Kan aneh. Logikanya mana itu? Masa Maria sembah anaknya? Logika di mana itu? Orang Israel. Allah itu kan, Allah itu menyatakan bahwa dia itu ada, dia mengutus firman-Nya untuk menjadi Tuhan di atas manusia. Paham? Firman itu apa firman? Firman itu adalah kehendak Bapa untuk menjadikan segala sesuatu. Kalau perkataan itu manusia, Allah itu bukan makhluk. Kok masam? Bang Loading lagi. Begini Bang. Gimana? Orang Israel, begini orang Israel. Kita kalau mau berdiskusi, mari kita berdiskusi pakai data, biar enak, biar yang menonton kita ini tidak sia-sia, begitu Bang. Betul. Ketika abang bernarasi, tetapi narasi abang tidak bisa abang mempertanggungjawabkan, berarti itu abang hanya modal congor. Ada Bang. Begitu. Begitu besar. Nah, silakan Anda buka.
Saya bisa terima jawaban Anda selagi itu masih ada. Itu diskusinya. Ketika Anda bertanya kepada saya dan saya tidak bisa menjawab, biarkan jadi PR buat saya. Karena saya juga di sini masih belajar. Kita di sini bukan cari kalah menang, tetapi apa yang abang tahu, saya tahu. Apa yang saya tahu, abang tahu. Itu namanya diskusi, Bang. Begitu. Kalau saya juga nggak bisa jawab, jadi kayak. Iya, begitu. Nah, begini Bang ya, kita kembali ke poin. Di sini Oten salah sembah. Kenapa? Ini pertanyaan. Kenapa Islam mempertanyakan seperti ini? Karena Islam belajar dari Bibel. Abang sebagai orang Kristen, silakan meluruskan. Kita tidak boleh menafsirkan kitab orang. Kita hanya membaca. Contohnya begini Bang, kalau menurut Yesus Tuhan yang sebenarnya itu tidak terlihat, di mana datanya? 1 Timotius 6 nomor 16. Apa katanya di situ? Dialah satu-satunya tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, manusia pun tidak dapat melihat dia. 1 Timotius 6 nomor 16. Betul. Nah, bagaimana agar kita ini bisa mengetahui Tuhan yang tidak terlihat ini? Maka Tuhan mengutus utusannya, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Berarti di situ ada yang memberi dan ada yang menerima. Yang memberi adalah Bapa, yang menerima adalah Yesus. Nah, antara Bapa dengan Yesus ini siapa yang Tuhan? Kalau menurut Paulus, yang Tuhan Yesus. Kalau menurut bapak-bapak di gereja, yang Tuhan Yesus. Kalau kita tanya kepada Yesus, siapa yang Tuhan Yesus? Yesus mengatakan, baca Matius 11:25. Di Matius 11:25, Yesus mengatakan seperti ini. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti menurut Yesus Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Berarti Yesus ini siapa? Baca Yohanes 11:42. Apa kata Yesus di situ? Ya Bapa, di sekelilingi orang banyak ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Maka tadi saya bertanya kepada Anda, Yohanes 14:1, Yesus mengatakan, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Makanya saya sebagai orang Islam Bang, saya percaya kepada Yesus. Saya percaya Yesus mengatakan seperti ini. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Saya percaya. Sebab tertulis, barang siapa yang percaya kepadaku maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Saya percaya. Tetapi kepercayaan saya hanya sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Dan itu tertulis di dalam Bible Anda. Nah, sekarang Anda percaya Yesus sebagai Tuhan. Di mana dalilnya coba? Ya kan gini Bang. Silakan. Firman itu menjadi manusia. Manusia itu jadi hamba gitu Bang. Iya betul. Jadi dia tidak menyebut dirinya Tuhan karena saat itu dia menjadi manusia. Betul sekali Bang. Sepakat. Begitu Bang. Memang dia hamba. Contohnya ini Bang. Ya, saya mengapa dia menyebut dirinya utusan? Karena keadaannya menjadi manusia. Ketika dia mati di salib untuk membuktikan bahwa dia itu berkuasa atas mati dan hidup gitu. Nanti kita masuk ke situ Bang. Kalau mau kaji, sebenarnya Yesus itu tidak mati. Sekarang begini Bang. Ini saya tanya dalam hati pribadi abang ya. Yesus ini pengen dimuliakan atau pengen dihinakan? Dimuliakan. Galatia 3:13 bunyinya seperti ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada tiang salib. Saya mau tanya sama abang, siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Namanya siapa? Yesus. Berarti ketika kutuk itu kata mulia atau kata hina? Diulangi lagi pertanyaan tadi. Kristus, saya ulangi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis,
terkutuklah orang yang tergantung pada tiang salib. Nah, saya tanya sama abang, siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Namanya siapa? Kalau saat itu sih Yesus gitu. Bukan saat itu Yesus, memang dia Yesus. Karena Yesus terkutuk tergantung di kayu salib. Ya. Saya mau tanya sama abang, kutuk itu kata mulia atau kata hina? Hina. Hina. Yesus ini pantas dimuliakan atau dihinakan? Dimuliakan. Berarti yang terkutuk itu bukan Yesus. Mari kita kaji. Terus siapa yang terkutuk itu? Coba, abang punya Bible di situ? Punya. Enggak. Lagi malas. Ambil perangkat satu, kita sama-sama belajar. Ambil perangkat satu, mari kita sama-sama belajar. Abang boleh tanya tentang Islam kepada saya. Tapi gini bang. Nah, silakan. Silakan. Saat itu dia kan dijatuhi, disalibkan ya, dihukum salib gitu. Ya. Karena dia itu menyamakan dirinya seperti Allah gitu. Maka dia dikatakan dikutuk. Karena itu hukuman paling pantas orang seperti itu gitu. Nah, tapi dia membuktikan bahwa dia itu benar apa yang dia nyatakan itu. Dia mati dan bangkit. Nah, itulah jawabannya, Bang. Oke, abang coba abang ambil perangkat satu, abang buka Ibrani 5 nomor 7. Kalau saya nggak bisa jawab, maaf ya, Bang ya. Iya, tidak. Saya tidak memaksakan menjawab. Kita di sini bukan kita berdebat, tidak, kita dialog, kita dua ngobrol seperti kawan lama yang baru bertemu, Bang, ya. Kalau abang mau tanya tentang Islam silakan. Selagi saya masih bisa jawab, insya Allah saya menjawab. Saya menjelaskan. Kalau saya tidak bisa, biarkan jadi PR buat saya, Bang. Begitu, Bang. Saya takut, Bang, kalau nanya tanpa menghujat kita. Saya takut kalau nanya Islam takut di penjara gitu. Begini, Bang, ketika abang bertanya sesuai yang tertulis tidak apa-apa. Contoh, Maryam 71, orang Islam semua mendatangi neraka. Bertanya seperti itu tidak masalah. Biar saya menjelaskan, karena itu kitab saya. Ketika saya bertanya kepada abang, berarti Ibrani 5 nomor 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kenapa tuh, Bang? Di Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratapan tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesolehannya maka doanya telah didengar. Berarti ayat itu menjelaskan Yesus berdoa kepada Bapa agar bisa selamat dari maut, kan? Betul. Nah, betul. Saya mau tanya sama orang Israel. Ada satu jalan yang setiap orang lewat ke situ mati semua. Setiap orang lewat di jalan itu pasti mati. Begitu abang Israel mau lewat di jalan itu, takut mati nih, maka berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, saya mau lewat jalan ini. Saya mau lewat jalan ini. Tolong selamatkan saya dari maut. Nah, doa abang ini didengar oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dikabulkan nih. Kira-kira ketika abang lewat jalan itu bisa mati atau tidak? Kalau Tuhan sudah kabulkan doa. Tidak mati. Tidak mati. Di situ doa Yesus itu didengar atau tidak? Didengar. Berarti seharusnya Yesus mati atau tidak mati? Harusnya mati. Harusnya nggak mati lah. Siap, tidak apa-apa, Bang. Nanti belajar lagi, Bang. Ulang. Belajar lagi, Bang. Nah, karena di situ belum kita masuk ke Matius. Kita masuk ke Matius lagi situ. Coba buka Matius. Coba abang buka Matius 14 nomor 51, 52 sampai 53. Dari 50 sampai 52. Coba buka Matius, kita baca sama-sama. Matius berapa? Ini kita mencari Matius 14 50 sampai 52. Kita baca, Bang.
Yesus ini kita pengen muliakan. Jadi salah sekali orang Kristen mengatakan bahwa Islam itu menghina Yesus. Nanti kita masuk lagi bahwa di dalam Bible itu ada 2 Kristus. Matius 14 50 sampai 52. Mulai oleng dia Bang loading oleng. 50 nggak ada. Matius, sabar. Markus, coba Markus. Sorry, saya salah bilang ayat. Markus. Bang Erwin minta naik nih, Kristen apa Islam? Typing. Yang Islam, yang Kristen aja yang naik ya. Oke, lanjut. Ina. Sabar. Muslim, udah. Ina Muslim atau Kristen Ina? Selamat pagi. Sabar. Kristen, oke. Iya, sabar ya. Kristen aja. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ya. Kenapa tuh Bang? Di Markus 14 50. Dari 50 baca dari 50. Markus 14 50. Coba kita baca sama-sama. Baca Bang. Ya, baca. Iya baca tolong Bang. Iya, Markus 14 50. Lalu semua murid-muridnya lari meninggalkan dia. Betul kan? Lalu semua ada seorang muda yang memakai kain lenan. Mereka hendak menangkap dia, tetapi dia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Betul?